Halo, Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Maaf, selamat Bapak Ibu bergabung di grup kita. Ada sesuatu hal yang saya harus selesaikan tadi, jadi telat sekitar 4 menit ini. Baik Bapak Ibu ya, sekarang bisa kita langsung mulai ya. Bapak Ibu yang saya hormati, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang diberikan kepada kita. Hingga di siang hari ini kita masih diberi kesehatan, diberikan waktu untuk kembali bersama di ruang kolaborasi sesi yang kedua. Sebagaimana penyampaian sebelumnya bahwa untuk sesi kali ini Bapak Ibu akan melakukan praktik coaching dalam sesi perekaman. Baik Bapak Ibu, saya izin untuk minta salah satu dari bapak-bapak bersedia memandu kita berdoa. Siapa yang berkenan Bapak Ibu? Pak Andi Lukman mungkin Pak Andi Lukman, silakan Pak Andi Lukman. Ya Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya baik, Bapak Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu, karena kita di ruangan ini semuanya beragama Islam. Kita untuk lebih afdalnya kita memulai doa ini dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini diberkahi dan lancar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Andi sudah memimpin kita berdoa. Bapak Ibu, saya izin berbagi layar untuk bahan presentasi kita pada kesempatan kali ini. Nah Bapak Ibu, kita sudah masuk di sesi kedua atau sesi praktik untuk kali ini. Lain daripada biasanya, kita hanya menyelesaikan 2 JP Bapak Ibu atau 2 kali 40 menit, 2 kali 45 menit, artinya kita akan membersamai Bapak Ibu ruang ini sekitar 1 jam 30 menit Bapak Ibu. Kita mulai tadi jam 14.04, insya Allah kita selesai nanti jam 15.34 sekian Bapak Ibu. Begitu ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, berikutnya saya izin kembali untuk membacakan identitas dari modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya langsung menyampaikan 3 kompetensi lulusan yang hendak dituju, yakni yang pertama, guru penggerak secara aktif menetapkan tujuan, membuat rencana dan menentukan cara untuk mencapainya dalam meningkatkan kompetensi dan kematangan dirinya. Kemudian kompetensi lulusan yang kedua yang hendak dituju, yakni guru penggerak memfasilitasi guru lain dalam mengevaluasi pembelajaran berdasarkan data dan tingkat pencapaian murid. Kemudian yang terakhir, yakni guru penggerak terampil menerapkan pendekatan coaching untuk pengembangan diri guru dan rekan sejawat. Begitu Bapak Ibu, 3 kompetensi lulusan yang hendak dituju dalam modul 2.3 ini. Sedangkan capaian umum modul ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu secara umum diharapkan mampu memiliki paradigma berpikir coaching dalam berkomunikasi, yakni dalam rangka mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagai guru penggerak, Bapak Ibu mampu menerapkan praktik komunikasi memberdayakan
dengan menggunakan paradigma berpikir dan prinsip coaching. Sedangkan yang terakhir, capaian umum dari modul, yakni Bapak Ibu sebagai guru penggerak melakukan percakapan berbasis coaching dalam komunitas, tentu saja sekolah, untuk mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Nah, itu Bapak Ibu 3 capaian umum dari modul. Adapun capaian khusus modulnya ada 12 ya Bapak Ibu. Pertama, Bapak Ibu diharapkan mampu menjelaskan konsep coaching secara umum. Kemudian yang kedua, sebagai guru penggerak, Bapak Ibu mampu untuk membedakan coaching dengan pengembangan diri lainnya, yaitu mentoring, konseling, fasilitasi, dan training. Kemudian selanjutnya yang ketiga, Bapak Ibu sebagai guru penggerak mampu menjelaskan konsep coaching dalam dunia pendidikan sebagai pendekatan pengembangan kompetensi diri dan orang lain atau rekan sejawat. Kemudian berikutnya, selanjutnya yang keempat, capaian khusus modulnya adalah sebagai guru penggerak, Bapak Ibu mampu menjelaskan paradigma berpikir coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu mampu untuk menjelaskan prinsip-prinsip coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi. Selanjutnya yang keenam, sebagai guru penggerak, Bapak Ibu mampu mengaitkan antara paradigma berpikir dan prinsip-prinsip coaching dengan supervisi akademik. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, yang ketujuh, Bapak Ibu dapat membedakan antara coaching, kolaborasi, konsultasi, dan evaluasi dalam rangka memberdayakan rekan sejawat. Ya. Selanjutnya yang kedelapan, yang tidak kalah pentingnya, Bapak Ibu sebagai guru penggerak mampu melakukan percakapan coaching dengan alur tirta. Kemudian yang kesembilan, mampu Bapak Ibu untuk mempraktikkan 3 kompetensi inti coaching, yaitu presence, kemudian mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan bobot dalam percakapan coaching. Kemudian yang ke-10, Bapak Ibu mampu menjelaskan jalannya percakapan coaching untuk pertama membuat rencana, melakukan refleksi, memecahkan masalah, dan melakukan kalibrasi. Kemudian berikutnya yang ke-11, Bapak Ibu mampu memberikan umpan balik dengan paradigma berpikir dan prinsip coaching. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu yang ke-12, capaian khusus modulnya adalah sebagai guru penggerak, Bapak Ibu mempraktikkan rangkaian supervisi akademik yang berdasarkan paradigma berpikir coaching. Nah, Bapak Ibu mulai dari alur ini nanti di ruang kolaborasi hingga nanti di aksi nyata, itu mudah-mudahan bisa dicapai ke-12 dari capaian khusus modul ini. Nah, Bapak Ibu, adapun agenda kegiatan kita ada 5, Bapak Ibu. Pertama, pembukaan sementara yang berlangsung sekarang, kemudian ada refleksi sejenak, kemudian ada aktivitas sesi ruang kolaborasi 2. Kemudian kita akan mereview aktivitas pembelajaran kita hari ini terkait ada hal yang menantang atau hal yang baru yang Bapak Ibu dapatkan. Kemudian di sesi terakhir, di sesi penutup, kita akan merangkum seluruh kegiatan kita. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan aktivitas dan tugas yang akan Bapak kerjakan di alur pembelajaran berikutnya. Nah, itu Bapak Ibu 5 agenda kita pada kesempatan kali ini. Sekarang Bapak Ibu, izinkan saya untuk membacakan kembali tujuan pembelajaran yang kita mau capai pada kesempatan kali ini. Yakni sebagai calon guru penggerak itu
dapat mempraktikkan alur percakapan kita dengan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP yang lain. Nah, Bapak Ibu, ini adalah skenario pembelajarannya, ada pembukaan, ada diskusi kelompok, kemudian ada penutup. Untuk bagian diskusi kelompok seperti biasa, kita nanti akan melakukan praktik coaching. Bapak Ibu nanti akan saya bagi ke dalam empat ruangan, termasuk kita gunakan juga room utama. Kemudian di bagian penutup, ya Bapak Ibu, oh ya, di diskusi kelompoknya nanti Bapak Ibu itu akan sama dengan di kemarin, Bapak Ibu juga akan mengisi lembar refleksi diri coaching. Jadi nanti Bapak Ibu harus siapkan juga itu. Kemudian Bapak Ibu akan menyampaikan hasil refleksi diri coaching. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu akan saya ingatkan untuk tahapan belajar selanjutnya. Nah Bapak Ibu, ini sebelum kita lanjut, selalu diingatkan 6 kesepakatan belajar kita. Bapak Ibu, saya minta komentar semua, responta bagaimana dengan 6 kesepakatan kelas ini. Disepakati Bapak Ibu? Halo? Oke Bapak Ibu, terima kasih dan berikan respon. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Kita langsung ke nih Bapak Ibu, aktivitas sesi ruang kolaborasi sesi praktik. Nah, kalau kemarin Bapak Ibu kita itu ada 9 orang. Pada siang hari ini alhamdulillah Bapak Ibu sudah hadir semua. Nah, ini akan menantang kegiatannya. Saya sampaikan terlebih dahulu ya Bapak, instruksi praktik coaching. Yang pertama Bapak Ibu, di dalam praktik coachingnya itu dilakukan sama dengan kemarin di latihan itu dengan model Tirta. Kemudian yang kedua, praktik coaching dilakukan secara berpasangan ya, terdiri dari 2 CGP. Kemudian CGP secara bergantian berperan sebagai coach dan coachee. Nah, kemudian yang 4, topik yang dibahas ini bebas Bapak Ibu ya, jadi boleh nanti Bapak Ibu menyepakati, silakan nanti si coachee menyampaikan apa masalahnya, boleh masalah terkait dengan aktivitas sehari-hari baik di rumah maupun di sekolah bersama dengan murid-murid kita. Kemudian masing-masing Bapak Ibu CGP akan melaksanakan praktik coaching maksimal selama 15 menit Bapak Ibu. Boleh mungkin mundur, ada toleransi sedikit. Kalau saya kasih toleransi 20 menit maksimal Bapak Ibu. Ya, jadi di board nanti Bapak Ibu itu karena 2 CGP berarti 40 menit Bapak Ibu ya. Setelah 40 menit nanti Bapak Ibu kembali ke room utama untuk menyampaikan refleksi kegiatan coachingnya. Praktik coaching Bapak Ibu itu dilaksanakan di board Bapak Ibu. Nah itu Bapak Ibu pembagian kelompoknya, ada kelompok 1 Bu Fatma, kelompok 2 Ibu Irma, Pak Andi Lukman Pak Edi kelompok 3, Ibu Muslidah Bu Nur Wahyuni di kelompok 4, dan Pak Mulis dan Pak Ismail di kelompok 5. Karena Pak Mulis dan Pak Ismail ini ada kendala kemarin Bapak Ibu, saya mungkin akan perlu apa boleh buat ya Bapak Ibu, saya break ini kelompoknya Pak Mulis supaya mungkin saling menguatkan nanti. Jadi Pak Andi Lukman berpasangan dengan Pak Ismail ya, bisa ya Pak Ismail, karena saya yakin Pak Andi Lukman sudah tahu aturannya kita. Kemudian Pak Andi Irham, Pak Andi Irham ini akan berpasangan dengan Pak Ismail. Maaf, saya bagi langsung sini. Pak Andi Irham berpasangan dengan Pak Ismail. Tunggu ya Bapak Ibu, Pak Ismail Rahman. Kemudian Pak Muhlis itu berpasangan dengan Pak Andi Irham.
nanti supaya bisa Pak Muhlis juga bisa tercerahkan, nanti saling berbagi ilmu ini ya, karena Pak Muhlis kemarin ada halangan Bapak yang beliau sakit sehingga berhalangan kemarin. Saya bagi kembali ya Bapak Ibu. Apa boleh buat ya Bapak Ibu, demi kemaslahatan kita semua bisa sukses bersama Bapak Ibu. Jadi pembagian kelompoknya dengan mohon maaf, saya minta maaf kepada Pak Andi Irham dengan Pak Andi Lukman, saya pecah ya. Mudah-mudahan tidak mengganggu nanti. Tapi saya yakin Pak Andi Lukman dengan Pak Andi Irham bisa nanti berikan inspirasi. Jadi saya ulangi ya, untuk kelompok 1 Bu Fatmawati dengan Pak Erwin, kemudian kelompok 2 di BOR 1 Bu Irmawati dan Novitasari, kelompok 3 Pak Andi Lukman dengan Pak Ismail Rahman itu di BOR 3, kemudian kelompok 4 Ibu Mursida dan Bu Uni di BOR 3, dan kelompok 5 Pak Muhlis dan Pak Andi Irham itu di BOR terakhir, di BOR 4. Sampai di sini Bapak Ibu ada pertanyaan sebelum Bapak Ibu saya persilahkan terkait pembagian kelompoknya? Jelas ya Bapak Ibu ya? Nah, baik Bapak Ibu, nah jangan lupa Bapak Ibu untuk menyiapkan lagi-lagi ya lembar refleksi diri latihan coaching Bapak Ibu. Ini nanti Bapak Ibu perlu untuk disiapkan, kemudian nanti Bapak Ibu akan menuliskan lembar hasil refleksinya Bapak Ibu. Ya disiapkan ya Bapak Ibu. Kemudian nah ini Bapak Ibu rubrik penilaian sesi untuk ada di LMS ini Bapak Ibu. Jadi yang saya nilai atau yang kami nilai terkait dengan praktik ya Bapak Ibu, terkait dengan 3 kompetensi inti dari coaching Bapak Ibu. Yang pertama, bagaimana kemampuan mendengarkan aktif Bapak Ibu, apakah sudah bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi dari si coaching. Itu mau dilihat di sini Bapak Ibu. Kemudian yang kedua terkait dengan pertanyaan berbobot. Bagaimana Bapak Ibu sebagai CGP selalu mengajukan pertanyaan terbuka yang berasal dari bagaimana Ibu mendengarkan ya, mendengarkan apa yang disampaikan oleh si coaching. Kemudian yang terakhir itu terkait dengan bagaimana memberdayakan coaching. Dalam hal ini yang mau dilihat Bapak Ibu adalah bagaimana Ibu Bapak sebagai CGP membantu membuat rencana aksi spesifik Bapak Ibu. Kemudian mendorong ide dari coaching pada saat diminta saran berbagi pengalaman. Ya, ini yang kriteria atau penilaian untuk sesi ruang kolaborasi ini. Nah, nanti di masing-masing BOR Bapak Ibu saya akan lantik ya, mohon maaf pakai kata lantik ya, saya akan minta 1 orang atau saya akan alihkan 1 orang menjadi ya, saya bagikan sebagai co-admin ya Bapak Ibu. Saya jadikan sebagai co-admin yang tugasnya merekam Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu akan merekam sesi pada saat Bapak Ibu sebagai coach. Ya, direkam. Akun saya ini itu punya kemampuan untuk merekam Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu yang sebagai co-host, ya co-host itu yang bertugas untuk merekam. Jadi ada di masing-masing nanti Bapak Ibu akan ada rekamannya. Boleh juga langsung direkam dari awal sampai akhir, terserah juga Bapak Ibu. Nanti di-download videonya, nanti di-cut ya pada saat nanti mau di-download di YouTube Bapak Ibu. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Jadi saya ulangi nanti Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti 1 orang akan menjadi co-host ya, co-host di grup BOR masing-masing. Kemudian yang co-host itu bertugas untuk merekam. Jadi nanti boleh pada saat
Pak Erwin jadi coach, nanti dia akan rekam sendiri. Kemudian pada saat Ibu Irma juga beralih menjadi coach, juga direkam. Jadi jelas ya Bapak Ibu? Nah, kemudian hasil rekamannya nanti, Ibu, hasil rekamannya nanti itu akan langsung Bapak Ibu akses di drive chat, masuk di inbox, di email tak semua ya. Nah, jadi ya sebagai co-host itu akan bisa langsung mengakses itu ya. Saya nanti berikan apalagi kemampuan untuk mengunduh itu video yang Bapak Ibu sudah rekam. Ya. Baik Bapak Ibu, selain Ibu Ibu Fatmawati dan Pak Erwin, nanti Bapak Ibu bisa masuk di board masing-masing. Silakan ya, nanti sekarang saya berikan Pak Erwin akses sebagai co-host untuk room ini. Ya lain Bapak Ibu bisa masuk ke board masing-masing. Silakan Bapak Ibu. Halo, assalamualaikum Bu. Ibu Mursidah, pergi lagi Ibu Mursidah. Bagaimana Bu Fatma? Siap sekali bikin rekaman. Insya Allah Pak. Jadi nanti nih bagaimana alurnya, kita duluan atau saya duluan? Kita mau dulu Pak yang jadi coach, yang kata, yang coach Kak. Oke, berarti siap. Bicara santai di supaya durasinya bisa sampai 1 jam. Bagaimana itu kalau rekaman sebentar, nah banyak di dalam sini kita iya. Oh jadi, iya betul. Baru harus jadi berdua toh Pak? Kayak nah ini banyak. Begitu memang di kalau bor utama. Iya. Nanti kita tanyakan Pak Fasil bagaimana itu. Karena teman-teman kayaknya kan berdua aja mereka. Kita ini berenam Ki. Terus kuliah kita tadi baca-baca tadi di demonstrasi kontekstual itu bertiga orang Iya, pertama berarti bertiga. harus gini ketemuan. Iya harus ketemuan. Terakhir tanggal 3 lagi. Ih, hampir nih. Iya. Berarti harus gini ketemu hari Sabtu. Dieksekusi nih hari Sabtu ini, kalau sudah dibagi kelompok sebentar harus Iya dieksekusi betul. pagi. Mudah-mudahan satu kelompok lagi. Mudah-mudahan. Ya, apa mau dibikin ini? Ini, nah kasih arahan dulu kelompok-kelompok lain toh. Oh. Jadi kita mendengarkan dulu bagaimana arahannya sebentar. Apakah memang kita desainnya seperti ini berenam ataukah dibuatkan bor lain? Karena kalau misalnya tidak dibuatkan bor lain berarti begini saja kondisinya. Iya. Tidak masalah sebenarnya.
Sorry kuliah cukur Pak Ketua. Maksimal 30 menit berarti boleh jadi 5 menit. Seandainya tadi ikut tong bergabung di kelompok sebelah ikut mendengarkan telupin di bawah pindah tong. Kita tahu siapa yang diusir. Karena penasaran kini apa yang dijelaskan Bapak yang dari dengar kita. Iya. Bagaimana Pulau Mati Lampu kah? Dan tidak ada memang listrik kalau siang. Oh, Ini Pak baik jika kalau malam baik mi. oh begitu. Kalau siang Iya. memang tidak ada di. Iya, dia menyala jam 6 mau maghrib. Mati lampu jam 6 pagi lagi. Luar biasa memang di Pulau ada istimewa memang. Karena dia cuma pakai genset ceritanya di. PLN? Oh PLN Ji? Iya, PLN. Kabelnya lewat bawah laut berarti. Enggak sih Pak. Lewat mana Pak Nah pulau? Seperti itu jadi kota. Tapi genset nah pakai. Enggak tahu mesin atau apa itu. Tapi tidak mempan kalau untuk siang. Itu yang bilang, oh berarti genset Jina pakai. Iya, mungkin. Oh kelompoknya Pak Ismail sama kelompok Pak Lu. Tidak dirasa Pak Di, mau mungkin masuk di modul 3. Bah, mau harus selesai. Dede. Iya. Masuk di modul 3 berapa bagian gitu? Berapa bagian di modul 3 itu? 2 Ji. Sampai modul 3.2 kayak itu. Oh, berarti 2 Ji. Berarti Luar biasa. Begitu di pulang balik orang. Oh, sampai 3.3 juga. Iya, 3.3. Berarti masih ada 6 kali rukol. Iya, betul 6 kali rukol. Tanggal 20 Oktober kita lagi. Loka. 19. 19 Oktober Loka. Untuk Loka berapa itu? Loka 4. Loka 4. Oh, enggak lama memang mau Loka 4. Tinggal 2 Loka di belakangnya karena Loka 7 itu kan Iya. panen hasil nih. Biasa. Ini tanggung jawabnya setelah keluar dari sini ini. Ya betul. Mau kemana? Tuntutannya orang di luar ada siap jadi kira-kira. Iya betul. Oke, silakan Pak Andi Erwin dengan Ibu Fatmah. Saya mute ya. Silakan. Oh, berarti tetap banyak orang berarti di sini Pak Di. Mutki anunya Bapak. Boleh saya enggak melihat kisahnya ini Pak. Saya hanya berkunjung ke bor-bor berikutnya. Silakan kita mulai. Iya. Oh. Siap. Saya tetap tapi saya enggak di sini, saya bisa di bor 1, di bor 2, di bor 3. Silakan Kidi, saya tinggal Kidi. Ini sudah bisa sudah dikasih akses untuk merekam, Pak? Bisa makin merekam itu. Ada Mika, coba kita cek dulu. Di kolom di bawah nih, dekatnya kolom chat itu ada merekam. Kalau berbahasa Indonesia pengaturan Pak. Bisa Manggi? Saya lihat dulu Pak.
Pak Erwin sudah jadi host itu. Kalau kita klik bagian itu yang ikon segitiga, bundar, dan segi empat, itu langsung muncul rekaman atau recording. Oh iya. Kita klik itu, kemudian mulai rekam. Oh, maaf, Di. Ternyata sudah terekam memang di sini, Di. Iya, terekam di sini, Pak. Oke, kalau begitu saya bikinkan dulu board satu lagi, Di. Iya, kayaknya harus ada board satu lagi, Pak. Iya, oke, balik. Saya biarkan dulu board satu. Tunggu sabar, Di. Iya. Bahkan lagi board satu. Silakan Pak Erwin, sudah ada tuh. Oh iya, Pak. Siap. Chat yang itu, yang link yang di atas ya, yang video call link, bukan yang bagian bawah itu. Oh iya. Silakan Pak Erwin dengan Ibu Fatma gabung di board yang kelima. Iya, Pak. Siap. Di Saya tinggalkan board, Pak. Oke, Pak Erwin sudah sebagai co-host itu, Pak Erwin. Saya tinggal Pak Erwin ini, tinggal tunggu masuk Fatma. Ye. Selamat. Ye.
Kenapa Ki Bu Novi? Bahagia sekali kuliah sudah coaching. Bahagianya Ibu Novi sudah coaching. Matikan kamera aku pas. Ibu Irma juga kuliah nih, bahagia sekali sudah coaching. Kayaknya anunya masalahnya ada titik terang. Kenapa Ki Bu Mursida? Nah, hantam Ki Ibu Uni. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kenapa sing saya po dong Pak selalu masalah? Barusannya ini perempuan selalu salah di mata laki-laki, Di. Biasanya selalu benar terus. Iya, biasanya perempuan yang selalu benar di mata laki-laki. Bahagia sekali Pak Erwin ini. Bah, kalau kuliah Ibu Novi saya bahagia, Mbak. Bagaimana Ibu Irma? Bisa diceritakan Ibu Irma? Kita tak. Masalahnya Bu Novi ini mau dicerita. ternyata itu tuh kalau bercerita secara formal susah, tapi kalau cerita salah Muhammad Rasulullah Bang Asli. Cocok betul itu Pak. cerita salah lalu. Kalau digibai orang Muhammad Rasulullah enggak ada ujungnya. Giliran disuruh coaching Muhammad Rasulullah enggak tahu mau dimulai. Anu juga hawanya Makassar panas memang Mi. Nah, ditambah gugup Ki jadi berkeringat Ki pada saat coaching. Padahal itu sesama teman aja Ki. Iya, sesama teman Ji. Luar biasa ini pembelajaran hari ini. Saya berapa kali kulang. Sama Ji, tadi diulangi juga Bu. Saya Ji. Tapi deh pembelajarannya hari ini tuh luar biasa keren Ki. Betul Pak. Dampaknya memang istilahnya simulasi kita, tapi deh keren Kina. Padahal itu berdua aja Kina. Iya berdua aja Ki. Saya kurasa kayak asesor tanya-tanya Kak. Saya asesor ke Pak Erwin. Keren sekali pembelajarannya tuh. Nanti bisa diaplikasikan di sekolah dulu di depan teman-teman, bercerita panjang lebar, tanya-tanya mereka. Di aksi nyata itu diobservasi teman yang mengajar. Iya Pak. Lihat itu hari itu di aksi nyata di modul 2.3 ini diobservasi teman yang mengajar. Tapi ini Pak yang bagaimana yang demonstrasi di Pak? Demonstrasi ini harus ketemu karena bertiga kuliah.
Tapi itu Iya betul. tapi nanti kelompoknya bagaimana? Dibagi kita sendiri yang Mungkin Bapak yang tentukan sebentar. Iya, yang Karena baku kalau dekat, ditentukan yang baku oleh dekat sama fasilitas sekolah kita, tadi bagus Di. Bagus Iya. juga kalau yang dekat-dekat sama sekolah, yang bisa ya main. contoh itu saya Pak Lukman mau sama Ibu Novi bertiga. Kalau saya Pak Muhlis sama Ibu Uni Berdekatan sekolah tuh. Ibu Irma jauh sekali Ibu Irma. Ikut gang, ikut dong, ngegangin. Dapat saya punya jauh sekali. Apalagi oleh saya temanku aja bupati ke kan pulau deh. Ah. Kalau saya temanku aja ke pulau. Saya Aja kalau Pak dia RW. pulau mau Pak aja. Lukman pulang saja Ibu. Pak Lukman nih. Siap. Pokoknya saya ngikut. Ada nih partnerku masuk, Pak Ismail. Nggak ada, Pi. Nggak ada, Pi. Tidak ada Kalau berat bicara tiga kita ternyata. kunci di barat. Nggak ada Pi Pak Ismail. Mungkin terlalu berat Ki pertanyaan tak jadi perasaan. Mengaku memang itu saya partnerku, Pak. Luar biasa memang. Jadi ragukan itu, Pak. Memang itu latar belakang sekolah juga itu tidak membohongi. Iya betul. Tempat mengajar itu memang sebenarnya tidak membohongi kualitas gurunya. Bukan orang sembarang itu yang bisa mengajar di Botswana. Nah, bikin kering-kering ke Pak Ismail, Pak. Pak Ketua kayaknya ini panjangin pembahasannya, mungkin masalah agama bahas di sana. Jadi ceramahnya Pak Hadis. Lukman tadi. Mungkin hadis bahas di sana, mungkin ada satu hadis kupas tuntas sama Pak Irham. Jadi suruh aja nanti buka Al-Quran, Pak, suruh cari. Baru sempat lagi salah masuk di roomku di Kaidah. Nggak sengaja itu. Siapa ini colong? Masuk tiba-tiba Pak Mail di room. Tapi belum direkam, Bu. Makanya tuh ulangi. Sempat Kak juga terlempar keluar jadi diulang lagi. Suka mentok kita terlempar di. Bah, suka Kak. Suka, Kak. Kalau kiwai sebelum masuk room. Kenapa Pak? Baca basmalah Ki sebelum masuk room. Jangankan basmalah, ayat kursi ku baca. Kak Ida, bukan setan ini partner kita baca kalau itu kursi. Di kampung mana gitu kita Ibu Novi? Latarnya. Iya, malam nih. Memang grip nih. Kerennya lagi suasananya di teras rumah. Iya, maghrib misalnya Pak di sini. Pedesaan. Kayaknya di Itu ada Pak Ismail. Good job, Pak Ismail. Good job. Ibu nama mana Pak Ismail? Saya jalan dia kalau Lagi ini patroli kayaknya. Iya Pak, lagi menyisir lantai Pak untuk mengarahkan siswa naik. tidak pernah tahu. Hai guys. Pak Ismail 86 Pak Ismail. Kenapa gila? Cepat naik. Lagi mau patroli. Mana Pak Muhlis? Belum selesai itu satu ayat itu panjang dibahas nah. Oh. Ketemu Tommy Pak Irham di sana panjang memang memang moderasinya mereka panjang memang. Ketemu Pak Caca. Iya. Beda kita ini selalu mau cepat selesai. Kenapa Bu Irma ndak kelihatan nih? Memang orang-orang yang beriman saja bisa lihat gitu. Masa itu Bu Irma. Naik sedikit Bu Irma. Iya, Apa ya tuh gua? Yang semuanya di bawah meja.
Kenapa sembunyi di bawah meja? Oh, kursi goyang dia nak Eh, pakai. Jamu Bukan sembunyi tahu di kursi tanda goyang bikin itu kopi. kayak kursi gaming. Iya. Anak-anak gaming. Anak gaming Wirma. Kursi goyang tuanya. Kursi goyang itu yang biasa nak pakai nenek-nenek deh. Kita tunggu ya Bapak Ibu, Pak Andi Irham dengan Pak Muhlis. Iya, Sepertinya Pak. masih, iya, sisi begini dia. Belum Pika pernah dapat solusinya. Iya. Agak pelik mungkin masalah itu di bor Iya, 4 Pak. itu. Iya. Dan sepertinya coachnya sudah luar biasa ini menuntun ke sana itu ada solusi-solusi luar biasa mungkin. Pak Andi Lukman juga ini mulai kabur minggu ini. Udah gentara mukanya. Gangguan jaringan di sebelah Bapak Ibu. Jadi agak sering terlempar Pak Muhlis sehingga lama proses coachingnya. Nah inilah tantangannya di pembelajaran daring seperti itu Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah ya Bapak Ibu di kelas kita ini kalau saya mau sampaikan itu lumayan lancar lah pembelajaran kita dibanding teman-teman dari kabupaten lain Bapak Ibu. Itu di grup hasil kemarin itu dia berteriak-teriak luar biasa. Sekarang itu musim kemarau itu gangguan internet itu luar biasa di daerah Bapak Ibu. Teman-teman yang CGP dari Nrekang, dari Toraja itu luar biasa itu perjuangannya Bapak Ibu. Ada sapunya teman Fasil itu kalau dia sementara menyiapkan, itu dia naik ke atas bukit, ke atas gunung Bapak Ibu. Iya, luar biasa tantangannya. Alhamdulillah Bapak Ibu itu kalau mau dibilang dari segi jaringan, melimpah lah mungkin kita di kelas kita. Iya. Dibanding teman-teman CGP yang di daerah. Ya, kenapa Pak Ismail? Ada yang Pak, izin dulu Pak, arahkan dulu anak-anak ke lantai 5 dulu. Silakan. Iya, silakan Pak Ismail.
Baik Bapak Ibu, mengingat waktu yang harus kita ikuti ya Bapak Ibu, kita hanya 1,5 jam, sebenarnya sudah lewat nih Bapak Ibu. Kita harus lanjutkan, masih ada yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama tentu saja Bapak Ibu akan mengisi lembar refleksi. Kalau Bapak Ibu belum selesai, nanti boleh diselesaikan pada saat ini. Untuk refleksinya nanti juga itu disertakan dalam videota ya Bapak Ibu. Di videota itu isi dari yang sudah Bapak Ibu isikan di lembar refleksinya. Jadi ditayangkan juga nanti Bapak Ibu di videota masing-masing. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya izin untuk masuk ke agenda berikutnya. Kita refleksi kegiatan secara keseluruhan untuk kegiatan Praktiko Cinta pada kesempatan kali ini. Saya ingin berbagi dulu Bapak Ibu di perangkat yang satu. Nah ini ya Bapak Ibu, lembar refleksi diri latihan coaching. Nanti Bapak Ibu isi ini, jangan lupa menulis namanya Bapak Ibu. Kemudian menjawab 4 pertanyaan itu dituliskan hasil refleksi Anda. Kemudian juga Bapak Ibu nanti harus mengetik jawaban dari coachingnya di sini di bagian di bawah. Ya Bapak Ibu sama dengan banget. Tapi ini ditulis ya Bapak Ibu di lembar Bapak Ibu. Di lembar boleh nanti dalam bentuk PDF, kemudian disertakan dalam videonya nanti Bapak Ibu. Ya itu. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjut ke bagian akhir pertemuan kita. Ini sudah tadi. Nah, kita review sejenak Bapak Ibu terkait dengan aktivitas yang sudah kita lakukan tadi di board masing-masing. Ada satu pertanyaan Bapak Ibu, ini yang perlu untuk saya minta Bapak Ibu masing-masing menjawabnya. Pertanyaannya Bapak Ibu, dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibandingkan saat latihan kemarin? Untuk pertanyaan yang pertama ini, untuk kesempatan yang pertama, saya persilakan Pak Erwin. Pak Erwin, bisa dijawab pertanyaan ini baru. Saya ingin refleksinya Pak Erwin dibanding kemarin, Pak Erwin. Adakah keterampilan yang menurut Pak Erwin sudah meningkat dibanding sesi kemarin? Silakan Pak Erwin. Terima kasih banyak Pak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini kesempatan pertama kepada kami. Baik Pak, jadi pada saat sesi kemarin memang sedikit bingung sebenarnya mau mulai dari mana ini, coaching itu seperti apa sih sebenarnya, apa yang mesti ditanyakan pertama kali, kemudian seperti apa langkah-langkahnya. Dan pada saat di crew call kedua kita pada siang hari ini, alhamdulillah kami sangat tercerahkan dari kegiatan kita kemarin siang, dan kami juga sudah banyak mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang bisa ditanyakan kepada rekan kami Pak. Dan mungkin juga di saat coaching tadi juga lebih tidak tegami lagi seperti kemarin karena sudah ada memang latihannya. Dari saya merasa bahwa latihan kemarin itu cukup sangat membantu untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Itu Pak, itu saya Pak dari kami. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Pak Erwin. Luar biasa. Kalau kemarin saya menggarisbawahi bahwa Pak Erwin itu masih kesulitan untuk mengajukan pertanyaan berbobot, ternyata menurut refleksinya Pak Erwin itu sudah berjalan lancar. Mungkin sudah mengulik kembali itu konsep pembelajaran di 2.3 Pak Erwin. Terima kasih luar biasa Pak Erwin. Bapak Ibu yang lain ada enggak yang mau menyampaikan hal yang di luar yang disampaikan Pak Erwin? Ada enggak yang Bapak Ibu rasakan di dalam latihan atau praktik yang barusan kita lakukan dibanding dengan sesi yang kemarin Bapak Ibu? Silakan Pak Andi Lukman, silakan Pak Andi. Ya Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sebenarnya ingin memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan dari ini Pak yang tadi. Sebenarnya dari praktik coaching tadi itu suasananya itu kita sudah mulai meningkat dari yang namanya present penuh, artinya kehadiran penuh. Yang kemarin itu Pak kita mulai bingung
sebenarnya bingung bagaimana sebenarnya untuk menghadirkan kehadiran penuh dalam sesi coaching ini. Kemudian yang kedua Pak, tadi saya dengan Pak Ismail itu kan sebenarnya kemarin lain kelompok Pak. Tadi itu ini membuktikan bahwa sesi latihan kemarin itu berdampak sangat baik, di mana saya dengan Pak Ismail itu tidak satu kelompok, tapi tadi suasananya itu lebih cair Pak. Artinya kita lebih enjoy, kemudian tidak seperti kemarin yang sama disampaikan oleh Pak Erwin, tegang dengan apa sebenarnya dari coaching ini yang dimulai dari mana sebenarnya. Tadi itu kita melakukan coaching dengan riang, dengan suasana santai, dan itu lebih lebih nyaman memang. Dalam coaching ini kan intinya Pak, kita sama-sama nyaman antara coach dan coach. Jadi tadi itu saya dengan Pak Ismail itu dalam suasana yang happy, gembira dalam menjawab soal itu. Seperti itu Pak dari saya. Baik, luar biasa Pak Andi Lukman. Saya sangat gembira mendengarkan apa yang disampaikan Pak Andi Lukman. Saya juga sebenarnya punya kekhawatiran Pak Andi, tetapi saya yakin bagaimanapun nanti saya acak ini, kalau Bapak Ibu sudah latihan kemarin, kemudian sudah menguatkan pemahamannya berdasarkan masukan yang diberikan kemarin, dengan siapapun Bapak Ibu berpasangan itu mungkin pasti bisa, ya, pasti bisa. Dan luar biasa betul apa yang saya khawatirkan tidak terjadi, malahan harapan saya betul-betul berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Saya juga mau minta pendapatnya dari kelompoknya Pak Muhlis dengan Pak Andi Irham, terakhir ini menyampaikan refleksinya, bagaimana situasi yang terjadi tadi di bornya Pak, terkait dengan pertanyaan ini Pak Andi Irham. Pak Andi Irham mungkin bisa menyampaikan refleksinya terkait pertanyaan ini. Silakan Pak Andi. Oh iya Pak, terima kasih atas kesempatannya Pak. Jadi mungkin sama dengan yang disampaikan sama Pak Lukman Pak, karena kondisinya sama sebenarnya Pak. Terus ini tadi Pak sebenarnya ada sedikit masalah sebenarnya Pak saat perekaman, jadi agak lama tadi. Tadi itu untung Bapak tadi masuk karena kami itu tunggui hasilnya tadi Pak. Kenapa tidak muncul ini? Apakah diulangi ini bagaimana? Langsung tadi Bapak langsung masuk Pak. Oh iya. Hampir tadi diulangi sama Pak Muhlis. Oke, terima kasih Pak Andi. Iya, alhamdulillah, tapi lancar, saya lihat luar biasa. Begitu Bapak Ibu kembali semua ke rumput tawa, nampak Bapak Ibu ternyata coaching itu memberikan suasana yang terus terang, itu menceriakan suasana kelas kita Bapak Ibu, ya. Begitu Bapak Ibu kembali ke rumput tawa, itu nampak dari wajah-wajah Bapak Ibu yang semangat, segar, itu sudah melakukan sesi coaching. Luar biasa ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya izin untuk lanjut pada tayangan berikutnya Bapak Ibu. Ini kita sudah masuk Bapak Ibu di bagian akhir agenda kita. Nah ini Bapak Ibu, di tahapan belajar selanjutnya pada demonstrasi kontekstual, nanti ini Bapak Ibu akan menerapkan paradigma supervisi akademik, mencoba ya dengan model triad Bapak Ibu. Triad, jadi coaching ini nanti Bapak Ibu akan bertemu, silakan Bapak Ibu nanti memilih tempatnya di mana. Saya ini sudah bagi pembagian grupnya Bapak Ibu. Untuk grup 1 ada Ibu Fatma, Pak Erwin dengan Pak Ismail. Kemudian grup 2 Ibu Irma Mati, Ibu Nurvita dan Pak Andi Lukman. Grup 3 Ibu Musfida, Ibu Uni, Pak Andi Riham dan Pak Muhlis Suleman. Terbuka Bapak Ibu, grup ini kita acak, kita buka kembali kalau memang ada yang merasa berjauhan tempatnya. Saya kembalikan ke Bapak, bagaimana pembagian ini? Sudah kita sepakati atau bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau respon? Tapi kalau menurut Bapak Ibu sudah bagus, sebenarnya pengelompokan itu satu grup itu 3. Tapi kita genap Bapak Ibu 10 orang, jadi tak mau pasti ada yang 4 ya. Mau saya minta pendapat bagaimana ini pembagian grupnya? Sudah disetujui Bapak Ibu? Setuju Pak. Oke, sudah. Mantap ya. Oke. Kalau begitu Bapak Ibu, apa yang mau dilakukan di demonstrasi kontekstual? Saya yakin Bapak Ibu sudah buka juga ya. Tapi saya izin supaya kita punya pemahaman yang sama. Saya ingin berbagi apa sih yang mau kita lakukan di demonstrasi kontekstual. Nah ini Bapak Ibu,
Bapak Ibu nanti akan melakukan perekaman ya, melakukan perekaman sama dengan yang tadi Bapak Ibu. Itu nanti di sini tujuan khususnya Bapak Ibu akan melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau kesadaran CGP. Nah, untuk tahap pertama ada Bapak Ibu contoh untuk kelompok yang satu, Ibu Fatma, Pak Erwin dengan Pak Ismail. Di ronde pertama, satu orang bertindak sebagai supervisor. Dalam hal ini mungkin Ibu Fatma dulu ya. Ibu Fatma akan bertindak sebagai supervisor. Kemudian supervisor ini akan melakukan kegiatan percakapan pra supervisi, kemudian melakukan supervisi dan melakukan nanti diskusi pasca supervisi kepada CGPB. Dalam hal ini mungkin contoh saja ini Pak Erwin sebagai CGPB. Pak Erwin itu adalah yang mau disupervisi oleh Ibu Fatma, ya, melakukan percakapan pra, kemudian Bu Fatma akan melakukan supervisi dan melakukan nanti diskusi pasca supervisi. Kemudian CGPA dalam hal ini Bu Fatma itu melakukan percakapan pra supervisi mengenai kompetensi inti coaching ya. Jadi ada kompetensi, ada presence, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan bobot kepada coach, kepada kepada Pak Erwin, gitu ya. Dalam hal ini nanti Pak Erwin melakukan Ibu Fatma melakukan supervisi kepada Pak Erwin terkait dengan apa hal yang ingin dikembangkan oleh Pak Erwin, apakah dia mau fokus ke dinilai presence-nya, atau mau dinilai mendengarkan aktifnya, atau mengajukan pertanyaan berbobot. Itu ya, itu yang inti penilaian yang dilakukan oleh si supervisor kepada si supervisi, dalam ini adalah CGPB. Setelah itu disepakati apa yang menjadi rubrik, apa yang menjadi topik yang mau dinilai, nanti si CGPB dalam ini Pak Erwin melakukan coaching, kegiatan coaching kepada CGPC, dalam hal ini Pak Ismail, ya, dalam ini Pak Ismail itu khusus untuk di sini di kegiatan ini nanti CGP Pak Erwin melakukan juga coaching kepada CGP Pak C, dalam hal ini Pak Ismail, ya, Pak Ismail di sini dia akan melakukan, Pak Erwin akan melakukan coaching itu dengan model Tirta atau alur Tirta, ya, alur Tirta itu yang menjadi acuannya, Tirta atau mendengarkan dengan rasa. Itu kemudian untuk pembicaraan antara Pak Erwin dengan Pak Ismail itu targetnya bebas, boleh target pribadi, ya, targetnya bebas, ya, itu yang tahap kedua. Jadi kemudian apa yang dilakukan Bu Fatma? Mengamati diskusi atau coaching yang dilakukan Pak Erwin dengan Pak Ismail sampai melakukan di situ pengamatan, mencatat hal-hal yang perlu dicatat terkait dengan kompetensi yang mau dikembangkan oleh Pak Erwin tadi, ya. Nah, setelah melakukan coaching Pak Erwin dengan Pak Ismail, tahap berikutnya, tahap ketiga, kembali Pak Erwin akan melakukan diskusi dengan supervisor, dalam ini Bu Fatma, itu namanya melakukan diskusi pasca observasi. Nah, di sini ada pertanyaan yang nanti Bapak Ibu bisa gunakan. Jadi ini pertanyaan yang dilakukan. Ronde pertama ini ada bentuk-bentuk pertanyaan yang bisa diajukan di sana. Nah, ini ya Bapak Ibu, ini diskusi pasca supervisi, pasca melakukan coaching, ya. Itu. Nah, begitulah mungkin siklus pertama. Selanjutnya nanti siklus kedua sampai nanti siklus ketiga. Jadi ronde pertama Bu Fatma sebagai supervisor, Pak Erwin sebagai supervisi, dan Pak Ismail sebagai coach. Pak Erwin sebagai coach. Kemudian di ronde kedua, Pak Erwin yang menjadi supervisor, Pak Ismail yang menjadi supervisi, kemudian Ibu Fatma sebagai coachnya Pak Ismail.
begitu seterusnya ya Bapak Ibu, 3 ronde itu. Nah, yang direkam Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu berperan sebagai supervisor Bapak Ibu. Jadi, berperan sebagai supervisor itu direkam. Untuk perekamannya Bapak Ibu bebas memilih perangkatnya, boleh menggunakan HP, boleh menggunakan kamera lain, boleh. Yang terpenting Bapak Ibu adalah pada saat nanti perekaman, pastikan Bapak Ibu bahwa dialognya betul-betul itu terdengar jelas. Jangan sampai ada suara-suara yang mengganggu. Jadi Bapak Ibu saya minta untuk memilih tempat yang tenang, yang tidak terlalu kencang suara keluar, sehingga Bapak Ibu dialognya itu terdengar dengan baik di audio kita yang mendengarkan, yang penontonnya Bapak Ibu. Ya, saya pikir ini jelas ya penilaiannya, aktivitas yang mau dilakukan. Nanti setelah Bapak Ibu melakukan perekaman, ini di demonstrasi kontekstual, nanti Bapak Ibu lakukan untuk kemudian diunggah di akun YouTube Bapak Ibu. Jadi harus diunggah di akun YouTube Bapak Ibu. Kemudian setting itu dengan settingan unlisted Bapak Ibu. Ada pengaturan unlisted, karena ada 3 ya pengaturannya, ada public, ada private, dengan ada unlisted. Nah, Bapak Ibu pilih yang pengaturan unlisted. Jangan lupa filenya Bapak Ibu itu ditulis dengan format nama lengkap Bapak Ibu, kemudian CGP angkatan dan sekolah asal tak. Contoh ini ada di LMS ya, Shirley Puspita, kemudian CGP angkatan 1, SMA ASI. Ya. Nah, linknya nanti Bapak Ibu, link YouTube-nya itu yang ditautkan di sini Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian ini Bapak Ibu ada rubrik penilaiannya, ada prasupervisinya. Nanti Bapak Ibu mohon dicermati ini Bapak Ibu di kegiatan prasupervisi, hal-hal apa saja yang menjadi penilaian kami. Pertama tentu mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching. Kemudian menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan, kemudian masih di kegiatan menanyakan bagian kompetensi mana secara spesifik ingin diobservasi. Nah, itu Bapak Ibu ya, 4 yang perlu ditanyakan di bagian prasupervisi. 4 kegiatan atau pertanyaan yang diajukan di kegiatan prasupervisi. Nah, pada saat supervisi, ini pada saat nanti supervisi mengamati kegiatan coaching yang dilakukan si supervisor, itu akan mencatat ya yang terlihat dan terdengar. Nanti di pasca observasi ini yang dikonfirmasi. Itu ada namanya kegiatan coaching refleksi dan tindak lanjut atau kalibrasi. Mohon dicermati Bapak Ibu, ini rubrik untuk penilaian tugas demonstrasi kontekstual. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk berikutnya kita masuk pada alur elaborasi pemahaman sama dengan alur sebelumnya. Nanti Bapak Ibu mengirimkan pertanyaan yang penting ya Bapak Ibu yang mau disampaikan kepada instruktur di formulir yang disediakan di LMS ya Bapak Ibu. Jangan lupa Bapak Ibu menuliskan minimal 1 pertanyaan, walaupun 1 tetapi mendalam, itu yang kami sukai, itu yang kami harapkan. Selanjutnya, di koneksi antar materi ini perlu Bapak Ibu untuk mempelajari kembali modul 2.1 dan 2.2 mengaitkannya dengan 2.3 Bapak Ibu. Ya, untuk koneksi antar materinya. Jadi Bapak Ibu mengaitkan dengan pembelajaran sebelumnya di pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional Bapak Ibu. Kemudian bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Mohon dicermati lagi Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu keluar dari instruksi penugasannya ini. Mohon dicermati, ini adalah instruksi untuk penugasan di koneksi antar materi. Nah, ini adalah rubrik penilaiannya Bapak Ibu. Ini mohon dicermati juga, ini ada kriteria A, kemudian ada kriteria B, itu kemudian ada kriteria C, itu Bapak Ibu ya. Nah, ini due date-nya Bapak Ibu tanggal berapa ini? Kita lihat dulu ya. Tanggal 8 Oktober Bapak Ibu. Ini untuk koneksi antar materi. Kalau di
kontekstual, mohon dicermati juga nanti, tetap juga saya akan ingatkan batas waktunya. Begitu untuk koneksi antar materi. Selanjutnya Bapak Ibu, di aksi nyata, nah ini yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, di aksi nyata Bapak Ibu akan melakukan supervisi. Bapak Ibu ya, melakukan supervisi kepada rekan Bapak Ibu di sekolah. Pilih nanti teman yang mana teman tadi sekolah yang kita mau supervisi pembelajarannya di kelas. Ada 3 kegiatannya Bapak Ibu, kegiatan supervisi akademik, ada namanya kegiatan pra-supervisi, kemudian saat observasi atau supervisi, dan pasca supervisi. Ingat, yang digunakan adalah berpikir menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi juga terhadap praktik supervisi akademik dengan paradigma coaching Bapak Ibu. Nah itu Bapak Ibu. Kemudian yang mana direkam Bapak Ibu? Yang direkam adalah kegiatan Bapak Ibu ya, pra Bapak Ibu atau sebelum Bapak Ibu mengunjungi kelasnya teman tak di sekolah. Itu yang kita rekam. Lagi-lagi saya ingatkan Ki, jangan sampai rekaman tak kedengaran suaranya ya. Jadi pastikan Ki audionya kedengaran, diskusinya kedengaran, apa yang dibahas itu kedengaran Bapak Ibu. Nah, apa yang dinilai di supervisinya Bapak Ibu adalah bagaimana Bapak Ibu, temannya Bapak Ibu di sekolah, rekan Bapak Ibu, bagaimana penerapannya itu teman tak di dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Itu yang kita nilai ya, kemampuannya temannya Bapak Ibu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional di dalam kelas. Nah itu. Kemudian setelah itu Bapak Ibu direkam itu kegiatannya pra-observasi, Bapak Ibu juga akan merekam kegiatan pasca observasi. Berdiskusi dengan teman tak, itu dilakukan di PI 5 Bapak Ibu, atau pendampingan individu kelima. Di sana direkam, berarti di sana nanti ada pengajar praktek tak yang hadir di situ. Pastikan rekaman video tak, ya rekaman itu kegiatan pasca observasi atau pasca supervisi itu dihadiri betul oleh pengajar praktik tak. Nanti komunikasi dengan baik, jadi kegiatan diskusi pasca observasi atau pasca supervisi di kelas itu dilakukan bersama dengan pengajar praktik di PI 5 Bapak Ibu. Ya, pendampingan individu kelima. Nah, itu juga yang direkam. Jadi dua sesi video yang direkam menjadi satu video yang panjang, ya ada kegiatan pra yang direkam, kemudian kegiatan pasca juga direkam bersama dengan pengajar praktik tak. Jangan sampai tidak hadir pengajar praktik tak dalam video, itu akan tidak dinilai video tak Bapak Ibu, error penilaian tak, karena harus dihadiri oleh pengajar praktik tak pada saat kegiatan pasca supervisi, melakukan dialog. Di sana pasti ada coaching refleksi atau coaching kalibrasi atau coaching pelaksanaan tindak lanjut ya Bapak Ibu. Nah ini jangan lupa mempraktikkan percakapan pemberian umpan balik. Kemudian di aksi nyata nanti Bapak Ibu nanti ada lembar catatan percakapan pra observasi kelas. Nanti Bapak Ibu ini apa-apa yang ditanyakan, apa-apa yang ditulis ada di lembar kok, ada di setnya ya, lembar catatan percakapan pra, kemudian lembar catatan percakapan pelaksanaan, dan lembar catatan percakapan pasca observasi kelas. Ini ada catatannya Bapak Ibu, ada 5 ya Bapak Ibu. Nah semua ini Bapak Ibu kita isi, kemudian dimasukkan juga ke dalam video tak di YouTube-nya masing-masing Bapak Ibu. Nah kemudian kita unggah video tak, kita edit, kita masukkan ke akun YouTube tak di akun YouTube tak, kemudian linknya, kemudian masukkan di LMS. Kemudian setelah itu kita masukkan juga di PMM, bukti karya sebagai bukti karya tadi PMM. Kemudian screenshot atau tangkapan layar itu boleh nanti juga dimasukkan di LMS Bapak Ibu. Jadi 2 ya, buktinya itu hasil nyatanya. Baik Bapak Ibu, sampai di sini terkait dengan penjelasan saya
Ada yang mau disampaikan, ditanyakan Bapak Ibu? Cukup jelas ya Bapak Ibu? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, berarti Bapak Ibu saya pikir, saya anggap Bapak Ibu sudah paham apa yang mau dilaksanakan di tahapan belajar selanjutnya. Nah itu Bapak Ibu terkait dengan alur pembelajaran Bapak Ibu di kegiatan berikutnya, di demonstrasi kontekstual, kemudian elaborasi pemahaman, kemudian dikoneksi antar materi, dan terakhir di aksi nyata Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, waktu sekarang sudah menunjukkan jam 3, hampir jam 4 Bapak Ibu. Kita apa boleh buat, molor waktu kita Bapak Ibu. Seharusnya kita hanya 1 jam 30 menit, tetapi karena ada tadi teman kita yang mengalami kendala, sehingga apa boleh buat, waktu kita jalan sampai hampir jam 4 ini Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita sudah berada di akhir kegiatan kita. Saya mengucapkan terima kasih banyak, mengapresiasi Bapak Ibu sudah hadir seutuhnya di kelas kita sampai dengan saat ini. Kalaupun di dalam sesi kita hari ini ada yang tidak berkenan, ada yang tidak ada yang kurang Bapak Ibu tugasnya untuk melengkapi apa yang kurang itu. Saya pikir demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita meninggalkan room ini, mari kita tutup dengan sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Nah, tidak lengkap Bapak Ibu sebuah kegiatan tanpa ada dokumentasi. Seperti biasa Pak Erwin yang akan melakukan tugasnya kembali, melakukan sesi perekaman rekam layar ya Bapak Ibu. Ibu Mursida mungkin yang bertugas ini mengambil posenya Bu Mursida. Cocok nih Pak. Ya. Jadi Ibu Mursida memang ini Pak. Ya. Pos apa Bu Mursida? Sudah tahu Pak, ada semua sudah diambil. Oh, sudah semua dipakai. Sepertinya belum ada yang diambil ini selama ini Bu Mursida. Pilih bikin dulu pose apa yang bagus Bu Mursida. Bebas Bu Mursida. Kami mengikut Bu Mursida ini, kami mengikut. Iya. Silakan. Mengikut ide ini. Apa yang begini oke, salam komando ternyata. Salam komando. Salam komando Bapak Ibu. Ternyata tetap kita salam komando. Apa banyak Pak Erwin? Oke, satu. Mana Pak Mulis? Pak Mulis tabe. Pak Ketua. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu, sampai di sini pertemuan kita. Istirahat yang cukup, bagi waktu dengan sebaik-baiknya. Kalau ada tugas yang belum selesai, mohon diselesaikan dengan cepat ya Bapak Ibu. Karena kita sudah mau mengakhiri, jangan sampai nanti Bapak Ibu terkendala di post-test. Karena setelah nanti ada tahapan kita melakukan post-test Bapak Ibu. Baru kita, udah terasa ya Bapak Ibu, kita akan masuk di paket modul terakhir Bapak Ibu. Baik, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sehat-sehat semua, salam untuk keluarga yang ada di Makassar. Terima kasih. Dalam hitungan ketiga kita sama-sama le Bapak Ibu. 1, 2, 3. Bye-bye Bapak Ibu.